Karena tidak ada satupun putusan Mahkamah Kasasi ya untuk perkara pitsus yang dari awal itu disidangkan dengan majelis hakim akan diputus dengan hakim tunggal. Tidak ada. Kita tinggal tunggu saja. Kalau itu benar akan saya kejar. Tapi kebetulan saya cari-cari saya belum ketemu. Ya. Jadi tolong jangan Anda menebar benih. Ya. Kalau ini benar adalah upaya daripada Deriman CS, ya, Anda itu terlalu bodoh. Karena akan menghabiskan uang untuk melawan seorang guntual dan istrinya, atau seorang guntual hanya ingin memenjarakan. Aduh, saya ini loh, mau dipenjara 1000 tahun, saya ini bekas anak orang miskin, saya bekas anak terminal. Ya, saya bukan orang biasa hidup senang, bukan. Saya ini biasa tidur di bawah kolong jembatan, di emperan toko. Kalau orang di dalam penjara masih mending, ada yang kasih makan. Saya dulu di emperan toko masa kecil itu. Jadi Anda ingat, saya kalau soal bilang di penjara sudah tidak menakutkan bagi saya. Karena kenapa? Nyawa pun, pertaruhan nyawa pun saya sudah tidak takut. Maka saya minta dengan hakim, sediakan regu tembak dan peti jenazah. Kalau ada hakim yang memutuskan, hakim tunggal memutuskan apa, saya lawan. Masih ada upaya hukum PK kok, kalau memang itu benar. Tapi sayangnya, saya nggak bisa lacak di Direktori Mahkamah Agung. Saya masih mau cari-cari itu. Karena kenapa? Saya lagi mau koreksi itu. Karena tidak ada hakim tunggal. Kalau memang majelis hakim pasti situ ada namanya. Tapi itu hakim tunggal cuma satu. Majelis yang tulis. Kalau itu benar majelis hakim, saya juga akan kejar. Apa pertimbangannya? Karena sudah jelas pada waktu di pengadilan tidak ada satupun alat bukti yang masuk di akal, yang berkesesuaian. Masa dituduh penggunaan gelar akademi palsu, keterangannya alat bukti yang dipakai adalah surat permintaan rincian pembayaran. Itu kan orang-orang bodoh. Apa hubungannya permintaan rincian pembayaran dengan tuduhan gelar akademi? Ya, harusnya kalau gelar akademi itu formulir pendaftaran pelamaran kerja dengan syarat bahwa ada namanya apa? Kurikulum vitae. Saya mengajukan lamaran kerja atau mau jadi dosen atau mau apa? Ini saya punya riwayat pendidikan. Itu baru. Kalau rincian pembayaran, kebetulan di belakang nama ada tulisan gelar yang menyerupai dengan gelar. Kan itu asumsi. Asumsi masa bisa dibawa ke dalam hal persidangan? Yang namanya hukum itu pasti dan mengikat, bukan asumsi. Jadi kalau ada hakim yang ada hakim Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan asumsi, itu adalah hakim bodoh. Dan saya tidak takut. Apa sih itu? Ya. Jadi jangan membuat sesuatu yang hanya akan merusak alma mater atau citra dunia peradilan. Jadi sekali lagi, marwah peradilan ini harus dijunjung tinggi, harus dihormati. Jangan dilecehkan oleh dari hakim-hakim itu sendiri. Nah, saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung, coba koreksi, itu hakim ad hoc. Karena itu yang memutus hakim tunggal katanya itu adalah hakim ad hoc yang terbiasa punya kasus. Ya. Jadi mohon diketahui, saya akan bikin ramai. Saya akan melawan dan melawan. Ya. Kalau cuma jaksa akan mendatangi melakukan eksekusi dengan hakim putusan yang tunggal, maka saya akan lawan. Saya sudah tanya kepada teman yang ada di Jaksa Agung. Jaksa Agung mengatakan itu putusannya palsu. Karena tidak pernah ada namanya putusan Hakim Agung Kasasi tunggal. Tidak ada. Selalu majelis. Jadi harap diingat kepada Deriman CS, kalau Anda sedang berusaha untuk melakukan ini, jangan-jangan ini adalah
ini kuat dugaan, ya kuat dugaan bahwa Deriman CS, Deriman dan kawan-kawan yang sedang berupaya ya untuk menyuap hakim, menyogok hakim Mahkamah Agung, atau untuk mengirim namanya hacker. Karena ingin supaya saya nggak menuntut, pasti saya tuntut. Saya akan kejar. Oh, hakim aja saya sudah dinyatakan bersalah kok atas laporan saya. Apalagi masyarakat biasa. Kau punya uang berapa triliun untuk menghadapi saya? Silakan, habiskan uangmu. Saya sebagai manusia biasa masih mau terima maaf Anda. Ya, Anda minta maaf, tapi tentu saja bukan maaf begitu. Kita restoratif justice, ya. Anda kembalikan uang saya. Ya. Daripada Anda kurang buang-buang uang, Anda tidak mungkin menang. Saya jamin tidak mungkin menang. Anda hari ini bisa tenang. Anda bukan hanya tidak bisa menang, Anda tidak bisa tenang menghadapi saya. Karena kenapa? Generasi saya semuanya sarjana hukum. Dan semuanya siap petarung. Jadi tinggal dilihat apakah Anda dan turunannya bisa tenang dirongrong oleh kami. Ya, kami tidak akan diam, Pak. Tidak akan diam. Kami akan berjuang sampai Anda tidak bisa tidur. Jadi gak usah berupaya menyogok sana sini, lebih baik datang sini, kompromi sama kami, berapa uang, lebih baik kasih ke kita uang, selesai. Anda akan menghabiskan uang berapa sih uang Anda? Ya, bank Anda itu loh sudah mau kukut. Ya, jadi gak usah terlalu ini. Saya ingin mengatakan, jauh lebih baik berdamai dengan kami daripada Anda menyuap ke sana kemari. Karena kami tidak akan pernah diam. Anda mungkin hanya bisa menang sesaat, tapi Anda akan tidak tenang. Dan saya jamin Anda selamanya tidak akan menang. Mau pakai uang berapapun tidak mungkin. Jadi jauh lebih baik Anda datang dengan baik kepada kami. Kembalikan aset saya, uang saya yang kira-kira saya anggap masih ada sekitar 600 juta. Ya, yang sudah berlebihan karena Anda menggunakan pembukuan ganda. Dan Anda minta supaya kita tutup perkaranya. Bisa. Tapi ketika Anda terus-terusan Anda akan habiskan uangnya. Saya tetap akan menuntut Anda. Karena Anda telah membuat laporan palsu. Ya. Dan saya akan menuntut Anda. Miliaran. Bukan cuma 1 miliar, 2 miliar. Puluhan miliar, bahkan 100 miliar saya akan tuntut. Ya. Jadi sekali lagi, saya akan memberitahu kepada masyarakat. Mulai sekarang masyarakat yang jadi terdakwa atas perbuatan yang namanya karangan atau kriminalisasi, lawan. Saya sudah memberikan contohnya. Kepada pengacara-pengacara yang takut berhadapan atau takut kehilangan piring nasi, mulai sekarang bertobatlah. Jangan suka 86. Ini hakim dan sebetulnya hakim, jaksa, panitera, maupun penyidik. Kalau bukan karena pengacara-pengacara yang suka 86, tidak akan begini hukum kita rusaknya. Ya, Anda ini yang terlalu percaya dengan pengacara gini, gak usah terlalu percaya gituan. Buktinya saya lihat itu pengacara-pengacara di KPK tidak ada juga yang menang sama ini. Karena mereka itu tidak pintar-pintar amat, cuma karena terkenal. Coba ada satu kasus korupsi yang di KPK minta bantuan ke kami. Mungkin akan berbeda. Karena kami ini aktivis pegiat hukum, pejuang kebenaran. Kami akan membuat jadi lurus. Karena tidak semuanya penyidik KPK benar. Ya, mereka juga manusia biasa yang banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Ya. Jadi jaksa KPK juga tidak pintar-pintar amat. Jadi perlu ada terobosan untuk pengacara-pengacara yang idealis yang memang punya. Ya, kami akan berbicara atas dasar ini, dasar ini, dasar ini. Ya, yang selama ini kan tidak semuanya orang yang ditahan KPK adalah koruptor. Hanya mereka itu adalah korban.
yang tidak bisa membela diri. Karena kebetulan pengacaranya terlalu top. Akhirnya terdakwanya diam saja. Kalau saya jadi pengacaranya terdakwa koruptor, saya akan ngajarin dia, kembalikan uang kalau ada yang memang kau terima. Kalau tidak, kamu getol harus melawan.